Oke, hai semuanya. Kali ini kita masih di YouTube Vina Agestiana dalam mata pelajaran fisika. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kontrak pembelajaran di kelas 10, 11, maupun kelas 12. Oke, baik. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di YouTube ini ya. Oke, salam fisika. Baik. Nah, sebelum kita ke kontrak pembelajaran, di sini saya ada beberapa tips and trik dalam belajar fisika, biar kalian belajar fisika itu lebih mudah. Oke, untuk tips yang pertama, belajar dengan mengamati lingkungan sekitar. Kita tahu bahwasannya fisika itu ada di sekitar kita, gitu. Jadi akan lebih mudah kita dalam belajar fisika dengan mengamati lingkungan sekitar kita. Misalnya nih, dengan memahami dan mengetahui bahwasanya benda yang jatuh ke tanah itu menunjukkan adanya gaya gravitasi. Oke, belajar dengan mengamati cahaya matahari, aliran air, langit di malam hari, semuanya itu akan ada hubungannya dengan fisika. Jadi akan lebih mudah kita belajar dengan mengamati lingkungan sekitar. Oke, untuk tips yang kedua, kita harus memahami konsepnya nih. Jangan hanya menghafal rumus. Nah, kita tahu bahasanya kalau kita paham konsepnya, maka kita akan lebih mudah belajar fisika jika dibandingkan dengan menghafal rumusnya. Oke, jadi mulai sekarang kalau belajar fisika, kita juga harus memahami konsepnya ya. Jangan hanya menghafal rumus, seperti itu. Oke, baik. Untuk tips yang ketiga, kita harus banyak membaca dan menonton tayangan sains nih. Oke, cara ini merupakan cara termudah yang dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Banyak bacaan tentang ilmu sains dan banyak video tentang ilmu pengetahuan sains yang berhubungan langsung dengan fisika. Jadi, dengan banyak literasi dan banyak menonton tayangan sains, tentu kita akan lebih mudah dan lebih tertarik nih dalam belajar fisika. Oke, baik. Tips yang keempat yaitu belajar dari hal yang sederhana. Oke, dalam belajar fisika itu disarankan untuk memahami fisika mulai dari hal-hal yang sederhana dulu nih. Dengan pemahaman fisika secara mendasar, diharapkan kita akan suka dengan fisika dan akan mempermudah kita dalam mempelajari materi selanjutnya gitu. Jadi kita harus belajar dari hal-hal yang sederhana dulu gitu. Oke, ini adalah beberapa tips dan trik belajar fisika. Nah, ini semua juga didukung dengan keinginan kalian dalam belajar fisika. Semoga dengan tips dan trik ini kalian menjadi lebih semangat belajar, kemudian menjadi lebih suka fisika. Oke, salam fisika. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita ke kesepakatan pembelajaran. Di sini ada beberapa kesepakatan pembelajaran di kelas saya, yaitu yang pertama kita bahas terkait dengan absensi. Peserta didik harus datang tepat waktu, dispensasi waktu hanya 15 menit kecuali izin masuk dengan alasan yang logis. Kemudian yang kedua, peserta didik yang tidak hadir, sakit atau izin itu wajib melampirkan surat keterangan. Jika tidak, maka peserta didik itu akan dianggap tidak hadir atau tanpa keterangan, begitu ya. Kemudian, keaktifan di sini juga akan saya nilai. Peserta didik diharapkan dapat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran itu akan saya apresiasi dengan poin prestasi. Jadi nanti akan ada catatan tersendiri dari saya. Kemudian, untuk tugas, peserta didik harus mengerjakan penilaian yang diberikan oleh guru, itu berupa PH atau di sini penilaian pengetahuan dan LKPD, di sini penilaian keterampilan. Apabila peserta didik tidak melengkapi, maka diwajibkan melengkapi dengan remedial. Oke, ini yang akan saya berikan ya. Oke, selanjutnya untuk attitude. Peserta didik harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Ini berlaku tentu saja untuk ke semua guru gitu ya. Kemudian peserta didik tidak boleh melanggar tata tertib sekolah. Oke, baik. Untuk kesepakatan pembelajaran selanjutnya yaitu penggunaan handphone atau smartphone. Nah, di sini poin pertama, peserta didik dilarang menggunakan handphone pada saat pembelajaran berlangsung dan dikumpulkan menjadi satu. Oke, poin yang kedua, peserta didik dapat menggunakan handphone pada saat dilakukan penilaian atau penugasan dalam pembelajaran. Karena di sini proses penilaian dan penugasan yang akan saya lakukan itu berbasis smartphone ya, atau handphone menggunakan Google Classroom. Jadi semua penilaian menggunakan handphone, seperti itu. Oke, inilah kesepakatan pembelajaran di kelas kita. Selanjutnya untuk penilaian pembelajaran, karena kita masih pada kurikulum 2013 atau masih menggunakan kurikulum 2013, maka akan ada 3 penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama penilaian keterampilan, di sini nanti penilaian akan dilakukan dengan menggunakan LKPD. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yaitu dilakukan dengan penilaian harian. Kemudian sikap, di sini penilaian sikap, yaitu yang akan dilakukan secara observasi oleh guru. Oke, ini untuk penilaian pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang penilaian, sekarang kita akan membahas kompetensi, materi, dan media. Oke, di sini bisa kita klik langsung saja. Oke, ini dia untuk kompetensi dasarnya.
Di sini sudah tertera semua untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester ini, kompetensi dasar, materi, dan jumlah jam pelajarannya. Sudah ada semua. Kemudian di sini untuk media pembelajaran, kita bisa menggunakan WhatsApp, YouTube. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube ini, nanti bisa langsung diklik saja. Kemudian untuk e-learning, itu sebagai bahan bacaan, jadi ada modul e-learning, kemudian bisa menggunakan Google maupun YouTube. Kemudian yang keempat, itu menggunakan Classroom, karena kita tetap menggunakan kelas virtual untuk pengumpulan tugas. Nah, selanjutnya di sini juga ada Smart School Lampung Berjaya, itu sebagai kelas virtual juga. Kode nanti akan dibagikan pada saat kontrak pembelajaran. Oke. Ini yang seperti tadi, kontrak pembelajaran, penilaian. Oke, baik, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 poin, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, untuk profil pelajar Pancasila, untuk lebih lengkapnya nanti bisa langsung diklik saja di sini karena sudah saya sediakan atau sudah saya sematkan link untuk YouTube terkait penjelasan tentang profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran YouTube, tentu saja di YouTube ini ya, silahkan kalian langsung saja subscribe dan klik di sini, oke? Nah, untuk selanjutnya Google Classroom, kalian harus bergabung ke Google Classroom karena penugasan akan kita lakukan di Google Classroom. Dan yang terakhir yaitu penggunaan Smart School, jadi kita menggunakan Smart School Lampung Berjaya. Oke, baik, sekian kontrak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar fisika. Salam fisika. Terima kasih.